Oke teman-teman semuanya, ini hari ke-45 kami jualan nasi bakar. Karena lama nggak bikin video tentang nasi bakar, jadi ini rekapan hari ke-34 sampai ke-45. Di sini nanti kami akan bercerita, membahas tentang bagaimana kami memutuskan jualan nasi bakar, terus bagaimana memproduksinya, terus bagaimana menjualnya. Dan misi kami adalah menghadirkan sarapan yang berkualitas bagus maksudnya, dan bergizi dengan harga yang terjangkau. Jadi menghadirkan makanan, terutama sarapan ya, menghadirkan sarapan yang berkualitas bagus, bergizi tinggi, dan sangat terjangkau. Dan awal mula kami memutuskan nasi bakar itu ceritanya lumayan panjang. Dulu kami memang beberapa kesempatan itu pengen banget punya dagangan, dan kami sempat posting-posting foto barang gitu. Kami beli barang terus posting gambarnya, tapi tidak ada yang beli juga, nggak ada yang nyangkut. Terus sempat juga posting produk saudara cemilan gitu, nggak ada yang nyangkut juga. Sempat juga kami terinspirasi lah, ngikut gitu sama temen yang jualan kerupuk Bantet, tapi yang di Depok ya, orang Depok jualan kerupuk Bantet, dan itu lumayan laris. Akhirnya kami coba-coba, tapi lumayan susah produksinya dan makan waktu yang lama, dan untungnya itu nggak seberapa, jadi kami putuskan untuk tidak melanjutkan. Dan kami sempat juga berkepikiran untuk membuka cabang bimbel kami. Jadi kami itu ada bimbel, dan setiap harinya itu mendampingi anak-anak yang masih SD gitu, siswa sekolah dasar, untuk mengerjakan PR-nya. Jadi tugas dari sekolah kita bantu untuk kerjakan. Dan kalau dihitung hampir puluhan yang sudah belajar di bimbel kami. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga masih banyak yang belajar. Dan itu sekarang ya jadwalnya Senin sampai Jumat, dan itu harganya juga sangat terjangkau. Sangat terjangkau, dan setiap hari Jumat gratis. Boleh nih kalau mau ini nih, ada kesempatan untuk ikut silakan gitu. Daripada di rumah anaknya dibentak-bentak gitu, harus bertengkar dulu sama anaknya. Untuk mengerjakan PR harus bertengkar dulu sama orang tuanya gitu. Orang tuanya bertengkar dulu sama anaknya, ya udah kita bantu di sini insyaallah. Dan itu kita kepikiran untuk buka cabang bimbel kan, karena di sini sudah berjalan gitu. Kita coba di daerah lain, dan kita coba kontak teman yang bisa kita minta bantuan. Ternyata dia tidak bersedia. Di tempat lain juga kita coba, tidak bersedia juga. Jadi kita terbatas penyediaan tempat untuk buka cabangnya. Dan dari situ kita urungkan untuk buka cabang. Kita fokus untuk menelatai ini untuk yang bimbel di sini. Dan beberapa bulan akhirnya setelah kami putuskan untuk mengurungkan membuka cabang bimbel, setelah sebulanan lah, itu adik ipar saya. Jadi adik saya itu punya suaminya sakit, dan sakitnya itu tidak bisa jalan. Dari dari perut ke bawah itu tidak bisa buat jalan, sakitnya di situ aja. Tapi dari perut ke atas normal, jadi makan apa saja itu normal. Cuma kalau yang perut ke bawah itu nggak bisa buat jalan, dan itu berlangsung lumayan lama. Setelah 1 bulan lebih sakitnya itu, adik saya kepikiran untuk jualan, dan itu minta saran ke kami. Sebagai kakak, kami berikan saran apa yang sudah pernah kami lakukan, yaitu untuk jualan kerupuk Bantet. Dia coba, pernah berhasil gitu buat kerupuk Bantetnya dan dijual, ternyata tidak terlalu laku, dan dia urungkan. Akhirnya kami sarankan lagi untuk bikin nasi uduk, karena di situ dia tempat tinggalnya di sekolah ya,
diharapkan setiap pagi menghadirkan nasi uduk. Tentunya kalau sekolah biasanya lumayan laku gitu. Tapi beberapa kali mencoba membuat nasi uduknya itu belum sempurna, akhirnya diurungkan juga. Tapi sambil di situ kami terus memberi semangat. Kalau nanti udah bagus nasi uduknya dijual, biar nggak terlalu bosen, itu nanti dikasih selingan nasi bakar. Nasi bakar itu nasi uduk juga, cuma dengan bumbunya di dalam gitu, lauknya di dalam, terus dibakar. Terus lama-lama ternyata karena belum terlalu sempurna nasi uduknya, adik saya itu belum terlalu sempurna nasinya gitu, tidak dilanjutkan juga dan diurungkan untuk jualan dua-duanya. Lama-lama beberapa hari kami kepikiran, kenapa ide yang kami sampaikan tidak coba kita realisasikan sendiri gitu. Kita coba jualan nasi bakar. Tentu kita belum pernah jualan nasi bakar, akhirnya kita belajar nasi bakar itu seperti apa. Kita sempat bakar di pemanggangan yang bulat itu, yang muter tengahnya di atas kompor, dan kita bagi ke saudara-saudara. Lumayan setuju juga, cuma masih perlu sedikit lagi penyempurnaan. Nasinya kurang enak lah, kurang lembek lah, kekerasan gitu, terlalu keras. Tapi nggak apa-apa, intinya sudah bentuk produk gitu. Dan setelah kami yakin ini enak dimakan, kami jual. Dan pertama kali memproduksi itu cuma 10. Dan alhamdulillah di produksi pertama itu laku habis, karena kita titipkan gitu ke penjual nasi juga, cuma nggak ada nasi bakarnya. Kita coba varian baru gitu, nasi uduk tapi dibakar. Alhamdulillah bagus, cuma hari kedua kita titip 10 itu masih 6. Dari situ kita down, kita evaluasi lagi apa yang kurang enak. Terus kita kepikiran, jangan terlalu fokus di satu titik. Akhirnya kita jual keliling di pasar Bangilan. Alhamdulillah juga kali pertamanya itu kita bikin 15 lah, langsung habis juga. Kita coba hari kedua 20 juga langsung habis. Cuma lama-kelamaan karena mungkin mereka bosan juga ya, itu lama habisnya tuh. Sekitar sampai jam 8-an, biasanya setengah 7, jam 7 itu udah habis, sampai setengah 8-an belum habis. Akhirnya kami pikir juga, jangan terlalu fokus di satu titik. Akhirnya kami coba untuk di pasar lain, yaitu pasar Krojo. Jadi dari pasar Bangilan keliling, kalau masih ke pasar Krojo. Dari pasar Krojo sempat begitu juga ya, beberapa hari orangnya bosan. Akhirnya kami putuskan untuk di pasar Nori juga. Perjuangan kami untuk mengenalkan nasi bakar ke orang-orang pasar itu luar biasa. Mereka ternyata belum pada tahu nasi bakarnya. Setiap orang harus dikasih tahu nasi bakar itu seperti apa. Ya alhamdulillah mereka sudah pada tahu, dan sekarang itu tidak perlu menjelaskan nasi bakar itu seperti apa. Dan hari sekian itu sudah sampai pernah hari ke 15-an lah, itu udah produksi sekitar 30. Itu dulu lumayan paling banyak tuh 30 porsi itu. Ya itu kita kelilingkan ke 3 pasar. Ternyata ke 3 pasar tuh kadang masih nggak langsung habis. Jadi kepikiran juga akhirnya untuk dijual keliling di warga di kampung. Alhamdulillah penerimaan warga juga lumayan bagus. Dan kalau kembali ke pasar ya, bulian pedagang itu luar biasa. Saat pertama kali jualan itu lumayan, itu kami hitung sebagai bulian sih. Tapi kami karena sudah tekad untuk pengen punya jualan, nggak peduli dengan bulian itu. Ya pasti kalau pernah dagang itu, mulai dagang di pasar itu pasti pernah merasakan ini semua, banyak bulian gitu. Tapi ada yang positif, ada yang negatif juga. Ada yang yang dukung, ada yang nolak juga, itu udah biasa. Terus tahap produksi itu biasa kami pagi itu langsung kulaan.
beli bahan-bahan di pasar, semuanya beli dari pasar ya, karena kami biar langsung dari pedagang di pasarnya lebih murah gitu. Sempat cari-cari dulu bandingkan dari pedagang satu ke pedagang yang lainnya, cari yang lebih murah gitu, karena dengan bahan yang begitu banyaknya terus lumayan mahal juga. Jika dibandingkan dengan harga 2.500 itu, dijual dengan harga 2.500 itu lumayan mepet sekali gitu. Kita tahu sendiri bahannya semuanya beli, nggak ada yang tidak beli gitu. Dan apa ya, tapi kadang orang itu ya ada yang ngerti yang nggak ngerti gitu. Kalau orang yang ngerti itu biasanya kok pembuatan serumit ini, nasi bakar serumit ini harganya kok cuma 2.500 gitu. Pasti dia kasihan gitu, dia ngerti lah gitu. Tapi yang nggak ngerti yuk, segede ini kok 2.500, ini kemahalan gitu, padahal itu produksinya juga lumayan susah, bahan-bahannya mahal. Tapi ya namanya orang ya, biasalah ada min plusnya. Dan itu kalau sudah selesai kita beli bahan-bahan di pasar, biasanya langsung pulang dan istri menyiapkan untuk besok untuk itu ya, untuk yang kita masak di esok hari. Jadi semuanya fresh dimasak di esok, cuma diiris-irisnya itu di hari sebelumnya. Menyiapkan daunnya, menyiapkan bitingnya itu untuk mengaitkan sisi-sisi nasi bakarnya itu kan harus pakai tusukan itu. Nah itu juga potong-potong semuanya dilakukan sebelum hari H, dan masaknya itu harus pas hari H juga. Jadi semuanya fresh, gak ada yang dimasak di hari sebelumnya, gak ada. Kalau digoreng-goreng itu kayak yang biar nggak terlalu basi bukan terlalu basi. Jadi kalau tahu itu kan harus digoreng dulu tuh, biar esoknya biar siap dimasak gitu. Itu aja sih paling. Kayak teri itu juga harus digoreng dulu di hari sebelumnya biar esoknya langsung enak dimasak. Karena kalau dia tidak digoreng itu looknya, tampilannya kurang baik sih, kurang bagus. Ketika selesai tadi ya, istri nyiapin untuk masakan besok, saya cari itu tadi daunnya, cari daun, terus cari kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dilakukan oleh laki-laki. Dan biasa produksi itu dilemanya kita dulu pernah pemilihan berasnya ya. Beras gitu harus yang benar-benar utuh, karena kalau nggak utuh itu gimana gitu, tampilannya kurang bagus juga. Harus yang utuh, terus yang pro, bahasanya di sini perak lah. Karena kalau nggak perak itu lembek dan kurang ini sih, tampilannya kurang bagus gitu. Dan kalau beberapa kesempatan gitu kita sempat dapat yang lembek itu susah banget bikin looknya kelihatan bagus, itu susah banget. Kita harus naker dikasih air kebanyakan tuh lembek banget, dikasih sedikit nanti terlalu keras gitu. Jadi ya gitulah, kita proses belajar lebih agak lama lah untuk di situ. Dan proses penjualannya kita pilih untuk keliling. Kenapa? Karena untuk di stay di satu tempat itu terlalu membosankan menurut saya, juga terlalu minim kesempatan orang untuk tahu. Jadi kalau saran saya untuk pedagang awal itu ya keliling paling enak. Kalau udah customernya banyak yang kenal, banyak yang tahu, mungkin stay di satu tempat bisa. Jadi kalau untuk awal-awal ya keliling untuk memperkenalkan produknya. Dan alhamdulillah itu lumayan berhasil teknik yang saya pakai. Pokoknya kelilingnya setiap kali ada kerumunan, biasanya itu pedagang sayur tuh, itu ada yang beli banyak kan, langsung disamperin, tuh lumayan efektif. Kalau di pasar-pasar ya tentu efektif juga karena mereka sudah banyak orang kan di situ. Cuma kalau di kampung-kampung seperti itu, setiap ada
yang di depan rumah langsung ditawarin. Itu lebih efektif seperti itu. Banyak yang minta nomor juga untuk kapan-kapan dia mau pesan kegiatannya, dia punya kegiatan kan, nanti kalau ada kesempatan itu pesan gitu, karena nasi bakarnya dinilai lumayan ini sih. Ada yang lewat berisik. Lumayan pantas untuk sebuah acara, untuk hidangan sebuah acara, dan lumayan terjangkau, enak lagi kata mereka sih. Banyak yang cocok lah intinya. Dan alhamdulillahnya beberapa kesempatan itu sudah lebih dari 30 porsi lah. Dan itu menurut kami sebuah peningkatan yang luar biasa. Dan apa ya, kalau kata-kata pedas orang-orang itu sudah biasa sih. Banyak yang menjadi semangat untuk pembuktian kalau apa ya, kalau saya itu bisa berdagang gitu. Ada yang suka, ada yang nggak suka tuh, biasa. Dan terima kasih juga ke teman-teman sekolah saya yang sudah membantu mengiklankan nasi bakar kami gitu. Luar biasa juga dukungan teman-teman sekolah itu. Ada beberapa yang mengiklankan di WA mereka, di Facebook mereka. Alhamdulillah lumayan membantu produk kami sih, lumayan sangat membantu sih. Bukan lumayan, sangat membantu. Dan nasi bakar ini itu nasi bakar kami ini, kami usahakan nasi bakar yang berkualitas tinggi. Jadi berasnya juga beras gak sembarangan gitu, karena kami pilih yang terbaik. Menurut kami itu yang terbaik ya, karena kelihatannya itu kalau berasnya itu ya dari beras ini yang kami pilih juga nggak beras yang ujungnya hitam, yang ujungnya coklat, itu kami tidak seperti itu. Terus yang hancur, agak ada kan beras yang hancur gitu, nggak utuh itu kami tidak seperti itu, nggak memilih itu. Terus yang warnanya gelap juga enggak. Jadi kami harus memilih yang baunya wangi beras ya, wangi berasnya enak gitu, baunya enak, terus tampilannya bagus, nggak banyak gabahnya, nggak banyak batunya. Itu pun kalau sudah matang nanti pas ini kami mau bungkus kan dicetak dulu tuh. Dicetak itu juga kami bersihin lagi tuh sambil dipilih-pilih. Kalau ada gabahnya yang kelewat kami buang-buang, kalau ada butiran batunya juga kami buang. Terus mohon maaf juga kalau ada yang kelewat ya, tiba-tiba ada batunya, ya mohon maaf. Tapi kami usahakan sudah semaksimal mungkin. Dan kami juga komitmen untuk lauknya juga lauk yang benar-benar berprotein tinggi, terus banyak seratnya gitu. Karena kami pilih ini ya, ikan itu protein tinggi juga, terus tahu juga, terus wortel juga vitamin A, terus serat dari sayuran, serat yang berasal dari sayuran ya, ada kacang, ada paya. Di situ kami usahakan sebaik mungkin untuk dihadirkan protein yang tinggi dan berkualitas baik lah. Jadi dengan harga yang lumayan sangat terjangkau itu, Anda sudah mendapatkan sarapan yang berkualitas tinggi dan nutrisinya banyak. Dan itu yang menjadi komitmen kami. Terus terima kasih juga untuk pelanggan yang beberapa kali itu memberikan saran yang membangun untuk kami. Pertama itu di Pasar Senor itu, bapak-bapak yang jualan tahu sama tempe itu kan, dia ngasih saran untuk baiknya nasi bakarnya itu dikasih sendok. Jadi akhirnya kami usahakan tuh di harga seperti itu semuanya sangat mepet sebenarnya, cuma ya nggak apa-apa lah, kasih sendok yang mau tentunya.
karena kalau makan di rumah biasanya sendok yang kami tawarkan nggak terlalu dipakai ya, pakai sendok yang ada di rumah. Biasanya sendok-sendok itu untuk pedagang yang ada di pasar gitu, untuk anak sekolah itu biasanya lumayan terpakai, tapi kalau di rumah nggak terpakai. Terus ada yang kasih saran lagi nasinya lebih lembek lagi, ada yang suka lembek itu ngasih sarannya lebih lembek, yang suka agak nggak lembek lah, agak keras itu ngasih sarannya kelembekan nasinya dikeras agak kurangi airnya gitu. Terus ada yang ngasih saran juga kalau di anak sekolah itu dikasih label, seumpama ini namanya si A 3 bungkus dan itu sudah ada labelnya, ada sendoknya gitu, 3 porsi nasi bakar gitu. Si siapa A 3 porsi, sudah ada labelnya gitu, lebih cepat nanti membagikan ke anak-anaknya. Dan saran yang lumayan bangun itu akhirnya kami aplikasikan di produk kami, dan lumayan menjadi kualitas memperbarui kualitas kami. Terus ada yang menyarankan juga untuk mengganti keranjang. Jadi keranjang yang kami pakai untuk keliling itu, wadah nasi bakar itu keranjang pakaian. Sebenarnya kan ada keranjang untuk barang ya, itu kami disarankan untuk ganti itu. Cuma kami pikir-pikir lagi, kami pakai keranjang pakaian itu juga beli gitu, jadi nggak semudah itu untuk ganti, jadi sayang juga. Terus kami pikir-pikir lagi, ternyata itu menjadi keunikan. Ya sudah, nggak usah diganti, ini ciri khas biar orang lebih mudah mengingatnya. Jadi yang unik itu gampang diingat. Dan terima kasih pokoknya untuk yang sudah membeli. Semoga kalian suka terus dan semua ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Noto saji nasi bakar, enaknya berkualitas, harganya sangat terjangkau. Terima kasih.